Lantas bagaimanakah tantangan dan juga peluang UMKM untuk go global di tengah kondisi geopolitik saat ini? Untuk membahasnya kami akan berdiskusi langsung dengan narasumber. Yang pertama saya mau sapa Pak Desra Percaya, Duta Besar RI untuk Inggris, Perangkap Irlandia dan juga IMO. Halo Pak Desra. Selamat pagi Mbak Maria, selamat pagi dari London pemirsa. Selamat sore waktu Jakarta, salam hangat juga dari Indonesia Pak Desra. Kemudian juga ada Pak Rukma Aryaji, General Manager BNI London. Halo Pak Haji. Selamat sore Mbak Maria, selamat pagi dari London Mbak Maria. Selamat sore Salam waktu sehat. Jakarta. Salam hangat juga dari Indonesia, Bapak-Bapak. Dan nanti akan segera bergabung juga bersama dengan kita untuk ngobrol-ngobrol. Ada Ibu Akaya Davenport, Founder and Head Chief Warung Windsor, untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan kita di sini. Saya mau ke Pak Dubes terlebih dahulu, Pak Desra. Kondisi geopolitik saat ini kan dalam kondisi uncertainty ya, penuh ketidakpastian. Apalagi kondisi pandemi COVID-19, kemudian ada lagi harga-harga komoditas yang sudah menyentuh all time high ya, dan juga ada beberapa kelangkaan seperti kontainer. Kalau mungkin bisa digambarkan nih Pak Desra, seperti apa sih kondisi perdagangan bilateral Indonesia khususnya dengan Inggris di kondisi saat ini nih Pak Desra? Pertama-tama terima kasih Mbak Maria, saya diundang di acara ini dan tentu saja dalam menjawab pertanyaan Mbak Maria, pandemi COVID tidak harus kita akui betul berdampak terhadap perdagangan global karena menyebabkan global gangguan supply chain, terutama akibat langkanya dan juga semakin meningkatnya, semakin mahalnya biaya kontainer. Nah, walaupun kondisi perdagangan global yang menurun, nilai perdagangan bilateral kedua negara, Indonesia dan Inggris pada periode 2020-2021 justru mengalami peningkatan. Sebagai contoh dalam hal angka, pada tahun 2020 nilai total perdagangan Indonesia-Inggris mencapai 2,23 miliar dengan surplus untuk Indonesia, dan pada tahun 2021 setahun berikutnya tercatat sebesar 2,56 miliar atau meningkat 14,59%. Tentu saja peningkatan nilai total perdagangan kedua negara banyak dipengaruhi oleh kenaikan ekspor Indonesia, terutama ekspor untuk produk kayu yang banyak dibutuhkan pada saat orang-orang tinggal di rumah karena lockdown dan juga COVID. Namun demikian, harus kita akui bahwa nilai perdagangan antara kedua negara masih belum mencerminkan potensi masing-masing, masih bisa terus ditingkatkan. Artinya, masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan volume perdagangan kedua negara. Itu jawaban saya. Oke, kalau dilihat tadi masih ada ruang begitu ya untuk meningkatkan perdagangan di kedua negara. Upaya apa saja nih ya untuk meningkatkan hubungan dagang Indonesia dengan Inggris? Artinya untuk mengisi volume yang tadi masih ada nih Pak Desra. Ya, setidaknya ada 6 yang dilakukan oleh KBRI dan tentu saja bekerja sama dengan bank-bank BUMN, BNI dan juga Mandiri di London. Pertama, KBRI menjadi fasilitator dan penghubung antara pemerintah Inggris dan tentu saja pemerintah pusat Indonesia, terutama dikaitkan dengan pelaksanaan dan tindak lanjut apa yang disebut sebagai Joint Economic and Trade Committee. Ini adalah forum diskusi perdagangan antar kedua negara untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Kedua, kami juga terus memberikan masukan ke pusat dalam hal peluang dan hambatan perdagangan itu apa, konkretnya apa. Ini yang terus kita sampaikan. Ketiga, kami juga terus memberikan informasi tentang peluang pasar kepada pelaku usaha di Indonesia, khususnya bagi UMKM melalui atau hasil dari kegiatan market intelligence kita. Keempat, melakukan kegiatan business matching antara eksportir Indonesia dengan calon buyer dari Inggris seperti produk-produk unggulan dan sangat dicari di Inggris, yaitu furniture, tekstil dan produk tekstil, rempah-rempah dan juga produk kelapa. Yang kelima, memfasilitasi promosi produk Indonesia melalui pameran yang ada di Inggris, misalnya yang baru terakhir adalah London Coffee Festival dan Food and Drink Expo, serta konten digital. Dan terakhir adalah terus melakukan engagement dengan stakeholder sektor perdagangan di Inggris yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik sekaligus berdiskusi mencari
solusi terhadap hambatan yang ada di lapangan. Itu upaya-upaya untuk terus meningkatkan. Dan boleh saya tambahkan sedikit Mbak Maria bahwa 2 hari yang lalu Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Inggris sudah menandatangani roadmap for Partnership Forum 2022 sampai 2025. Jadi kesepakatan langkah-langkah untuk peningkatan trade dan investment antara kedua negara itu sudah semakin konkret. Wah, akan Terima semakin terbush lagi begitu ya hubungan dagang antara kedua negara, dan ini kabar baik Pak Dubes disampaikan di forum ini pastinya. Saya mau ke Pak Haji nih ya. Tadi Betul sekali. Pak Dubes sudah menyampaikan ada kerjasama yang dilakukan begitu ya dengan BNI. Ini bentuk kerjasamanya apa saja sih sebenarnya yang sudah dijalankan sejauh ini Pak Haji? Ya, sebenarnya kita sangat beruntung, Mbak, punya Pak Desra di sini. Beliau sangat sportif terhadap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan gitu. Terus jajaran Pak Desra, baik dari staf di diplomasi ekonominya, atas perdagangan, juga sangat kooperatif ketika kita pengen nimbrung untuk program-program yang akan dilakukan. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, misalkan food and drink, itu kita juga join, dan kita berusaha membawa produk-produk binaan BNI yang dari Indonesia ke UK. Artinya sudah dari tahun kemarin dirintis, kita berkolaborasi di bawah jajaran Pak Dubes. Kita berusaha untuk engage dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan diplomasi ekonomi. Dan tadi sudah kita dengar bahwa pemerintah Indonesia semakin komit untuk berkolaborasi dengan pemerintah Inggris. Rasanya ini menjadi peluang kami ke depan, dan rasanya kami juga ingin bersinergi dengan para stakeholder yang ada di lapangan di UK untuk mendorong ekspor lebih besar lagi dari Indonesia ke UK. Mungkin itu Mbak Maria. Karena kan kita tahu ya bahwa Indonesia memang kaya sekali dengan berbagai macam produk, digemari juga begitu ya di masyarakat luar juga. Nah, saya mau ke Pak Duta Besar juga nih Pak Desra. Karena Indonesia kaya dengan berbagai macam produk, UMKM ini sebagai salah satu andalan juga, bahkan penopang perekonomian ya di Indonesia. Nah, upaya-upaya promosi UMKM dengan kebijakan pemerintah untuk menangkap tren pasar di Inggris ini seperti apa? Daya tariknya juga seperti apa? Apakah produk-produk Indonesia pun juga cukup menyita perhatian ya masyarakat Inggris secara keseluruhan nih, Pak Desra? Terima kasih Mbak Maria. Pertama kita harus sadari bahwa kalau dibandingkan dengan negara-negara bekas jajahan Inggris, Indonesia memang kurang dikenal ya. Tapi kalau dalam kondisi misalkan di Belanda, sudah pasti semua orang di Belanda mengenal Indonesia. Jadi itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Dan dalam kaitan ini, diaspora Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi diplomasi, khususnya terkait upaya mempromosikan Indonesia dan penguatan people-to-people contact. Ini harus kita akui sebagai aset. Dalam kaitan ini, di Inggris terdapat lebih dari 70 diaspora UMKM Indonesia di berbagai bidang usaha dan kuliner, produk-produk Indonesia hingga jasa dan bahkan juga seni budaya. Dan saat ini, alhamdulillah, juga dengan bantuan BNI, para diaspora UMKM Indonesia di Inggris telah membentuk satu wadah yang dinamakan sebagai Indonesian SMEs Community UK atau ISME UK. Jadi terima kasih juga ke Pak Haji dan jajarannya. Dan kami juga kita juga mengharapkan agar ISME menjadi wadah bagi anggotanya untuk maju dan terus mempromosikan Indonesia. Dan ISME juga diharapkan dapat menjadi hub masuknya produk-produk Indonesia ke Inggris dengan konektivitas jejaring yang baik dengan UMKM di tanah air. Nah, program dan dukungan kami tentu saja dilakukan dalam beberapa hal. Pertama, peningkatan kapasitas anggota melalui berbagai seminar dan workshop. Ini untuk meningkatkan kapasitas. Kedua, memfasilitasi berbagai kegiatan promosi produk UMKM melalui festival yang bekerja sama dengan ISME di sejumlah kota di Inggris, tentu saja kembali lagi mendapatkan dukungan dari BNI London, serta event kolaborasi media dan konten digital. Ini yang kita bantu juga.
Dan ketiga, memfasilitasi perluasan jejaring baik pemangku kepentingan di UK maupun di tanah air termasuk dengan para UMKM di Indonesia. Keempat, mensinergikan upaya promosi UMKM dengan prioritas kebijakan pemerintah dan tren pasar di Inggris. Dan terakhir tentu saja mendorong pemberian fasilitas pembiayaan kredit, ya, pembiayaan atau kredit bagi diaspora UMKM. Dan di sini kembali lagi peran penting dari BNI, khususnya BNI London. Ya, itu support dan dukungan yang benar-benar maksimal ya, A to Z ya sudah diberikan juga nih ya dari pemerintah Indonesia yang juga bekerja sama dengan pemerintah Inggris di sana dalam memajukan UMKM juga dari Indonesia. Nah, saya mau ke Pak Haji lagi. Kalau dilihat lebih detail sebenarnya support apa yang diberikan BNI khususnya untuk solusi keuangan ya untuk para pelaku UMKM, karena kan dari salah satu visi yang ada di Ekspora sendiri ini kan ingin meningkatkan juga UMKM bahkan eksportir menuju ke eksportir yang mapan gitu ya, kelasnya akan naik kelas gitu untuk bisa membesarkan dan memperluas lagi usahanya. Nah, seperti apa nih Pak Haji? Terima kasih Mbak Maria. Tadi Mbak Maria juga telah menyebutkan bahwa UMKM itu memiliki peran yang strategis bagi perekonomian Indonesia. Kalau yang kita ketahui kontribusinya terhadap PDB Indonesia sekitar 60%-an gitu. Dan kami melihat bahwa UMKM ini pada masa mendatang diproyeksikan akan terus berkembang. Karena hal ini salah satu yang kami lihat dengan adanya perkembangan digital yang semakin masif gitu, akan memungkinkan siapa saja termasuk pelaku UMKM untuk mengakses informasi di dunia, termasuk perkembangan pasar baik di domestik maupun global itu dengan sangat cepat dan mudah. Nah, dengan memperhatikan tren-tren yang ada di market, dan kami juga selalu mengamati kebutuhan produk dan jasa di market juga. Dan kami menyadari ada peran yang harus kami emban dan melihat kapabilitas kami yang sudah cukup lama berkecimpung tidak hanya di korporasi tetapi juga termasuk UMKM. Tadi Mbak sudah menyebutkan Ekspora gitu ya. BNI memang berusaha untuk memberikan solusi end to end kepada UMKM. Nah, sehingga harapan kita maju bersama dengan UMKM, kita bisa go global. Nah, solusi yang kami canangkan tersebut itu kami harapkan merupakan solusi terintegrasi untuk UMKM yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Tadi kita sebutkan namanya Ekspora gitu ya. Itu merupakan singkatan ekspor dan diaspora, di mana peran kami di kantor cabang luar negeri diamanahkan untuk menggarap ekosistem diaspora, termasuk ekosistem yang tadi disebutkan oleh Pak Desra, yaitu ekosistem diaspora yang ada di UK. Nah, solusi-solusi yang coba kami bangun, tadi Pak Desra sudah menyebutkan beberapa hal yang menurut kami sudah sangat komprehensif. Nah, mungkin dari kami dari sisi perbankan berusaha untuk memberikan solusi atas gap atau kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh UMKM di kita gitu. Nah, sebagai salah satu contoh mungkin adalah literasi keuangan kepada para UMKM kita. Kami menyadari bahwa tidak semuanya UMKM yang ada di kami terutama sudah mengerti bagaimana deal dengan transaksi secara global. Nah, sehingga rasanya kami perlu memberikan kayak semacam literasi yang akan dipandu oleh tim dedicated kami di Jakarta gitu ya. Kami ada mempunyai international desk, kami juga mempunyai trade finance spesialis. Nah, sehingga informasi-informasi terkait dengan best practice global business transaction maupun risk manajemennya itu akan coba kita tularkan kepada para UMKM untuk mengerti bagaimana cara berbisnis secara global. Misalkan ada yang belum kenal dengan
letter of credit, atau mungkin bagaimana cara melakukan documentary collection, atau mungkin transaksi-transaksi lainnya yang bersifat adalah cross border remittances. Nah, yang paling penting bagi kita tadi juga disinggung oleh Pak Disra, kalau di Inggris rasanya memang kita masih perlu untuk memperkenalkan produk-produk UMKM Indonesia. Nah, sehingga kami juga mempunyai program bagaimana kita membantu para UMKM yang kita bina untuk diperkenalkan di market, terutama di market Inggris. Misalkan kita mengikuti Expo, coba kita bawa ke sini, kita perkenalkan kepada market, bekerja sama dengan KBRI dan jajarannya serta diaspora yang ada di sini. Nah, jika memang nanti mereka berkembang dan pengen ekspansi kepada pasar global, pastinya kita solusi-solusi keuangan, terutama terkait dengan permodalan, kita bisa memberikan kredit ekspor, atau mungkin juga modal kerja, atau mungkin kredit investasi bagi mereka yang ingin atau mempunyai rencana untuk pengembangan usaha. Jadi mungkin ada beberapa hal yang coba kami berikan solusi yang akan kami jahit end to end kepada UMKM kita, Mbak Maria. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Maria. Baik, support end to end begitu ya untuk para UMKM, disupport dari pemerintahan juga, dan juga ada support dan solusi keuangan juga bagi para UMKM dari end to end ya, bahkan dari pelatihan sampai juga solusi keuangan.